Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aira Zaki Ikhwan dari kelas 11 RPL 1 ingin mereview aplikasi yang telah saya buat menggunakan PHP dan juga framework Laravel yang menggunakan PHP. Oke, langsung aja pertama-tama kita ke folder app dan bicara tentang controller dan models. Pertama-tama kita ke controller dulu. Ada 3 folder, folder admin, auth, dan front end. Kita review ini dulu aja. Pokoknya di sini ini tuh kontrol apa aja yang bisa dipakai untuk admin. Jadi misal kayak di sini ada PHP atribut, PHP kategori, PHP produk dan lain-lain. Ini tuh kita bisa mengedit hal yang ada di web kita. Misal kayak kita mau mengedit deskripsi yang ada di, misalkan deskripsi handphone yang ada di web saya, web saya lah ya, web saya, dan mungkin ada yang kurang, jadi saya nanti bisa mengedit menggunakan controller admin tersebut. Oh ya, dan juga jangan lupa harus login ke akun adminnya dalam web itu. Ya, lanjut, di sini ada dashboard controller. Dashboard ini kayak misal saya mau masuk ke dashboard tapi ada yang harus masuk ke dashboard itu kan cuma admin ya. Jadi ini itu kayak cuma perizinan buat admin itu masuk ke dalam dashboard. Lanjut, di sini ada order. Kayak order saya nggak akan ngejelasin karena order di website ini lagi error, nggak bisa diapa-apain. Oke, lanjut kita ke produk, juga sama kayak atribut dan kategori. Terus profile, ya nunjukin profile ada admin. Ya itu aja sih. Terus ada shipment juga kayak order, saya juga nggak bisa, belum error terus, ini nggak bisa benerin. Terus ada user ini agar nanti admin ini bisa melihat apa yang user lain selain admin bisa melihat. Jadi ada bagian front endnya itu misal kayak ada barang-barang yang ditunjukkan di webnya itu. Jadi selain user bisa lihat, admin juga bisa lihat, tapi user tidak bisa melihat ke dalam dashboardnya itu. Oke, itu folder admin selesai ya. Lanjut ke folder auth. Jadi auth ini pertama-tama ada confirm password. Confirm password ini kayak misal kalian udah register dan nanti tentu saja ada authentication, confirm password, bener gak? Ini passwordnya ini dan emailnya ini kalau misalkan mau login. Terus ada forgot password, misal kayak kita mau ganti password karena mungkin udah pernah kebobol itu password yang ada di yang sebelumnya itu. Terus ada login controller, ya kayak login biasa. Profile, nanti kita bisa nunjukin profile kita. Register, kalau misalkan kita nggak ada akun. Reset password, sama aja kayak forgot password, tapi kalau misalkan ini kita lupa, tinggal reset password. Verification controller, kayak nge-verify kalau misalkan kita itu bener gak sih kita ini user asli atau emang kita kena bobol gitu. Oke, out selesai. Sekarang kita ke front end. Front end ini ada kayak cart, homepage, order, payment, product, wishlist. Nah ini semua tuh misalkan kayak cart, kita bisa misal kita ini user ya, misalkan user yang kayak mau kita mau belanja tapi mau belanjanya banyak, misalkan kayak ada item A, item B, item C yang mau dibeli, kita bisa taruh di cart ini nih. Misal pertama-tama kita mau beli item A, ya kita taruh dulu di cart dong. Terus ntar kita shopping lagi ke item B, taruh lagi item itu ke cart lagi. Item C sama aja kayak ini, ntar 3 item ini akan numpuk di cart. Nanti kalau misalkan mau check out, jadi tinggal check out, item-item itu udah ada di dalam cart tersebut. Terus ada homepage. Homepage ini cuma nunjukin kayak produk-produk gitu-gitu kan. Terus ada order ini skip aja. Payment juga skip soalnya error terus kayak yang tadi saya bilang. Terus ada products, jadi ini bakalan kasih unjuk produk-produk. Terus kita bisa sorting dari kayak harga, minimal harga, maksimal harga. Terus ada wishlist juga kayak kalau misalkan kayak kita mau sesuatu, misalkan kayak item D, misal kita mau item D tapi kita belum bener-bener mau, itu kayak bakalan buat kedepannya lah ya, buat kedepannya. Jadi kayak ya udah wishlist aja dulu, jangan ditaruh di cart.
Ya seperti itu. Oke, folder front end udah. Sekarang kita lanjut ke model. Nah, konsep, oh ya saya belum ngejelasin ya controller sama model itu apa. Pertama-tama, controller itu hal yang dilakukan dari user, kita nih user. Misalkan kita mau ngelakuin sesuatu, itu akan diterima sama controller yang akan dioper lagi ke model untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi misal saya mau ngambil, ya kayak tadi aja, kayak cart. Saya mau naro item A ke cart, tapi mau belanja lagi buat nyari item B. Nah, itu akan controller itu akan mengoper ke model. User ini mau beli item A, tapi dia mau lanjut belanja, mau nyari item B. Jadi model itu akan nahan item A di model ini, salah satu model ini, di kalau nggak salah di, ya pokoknya di item ini, di folder inilah salah satunya. Nah, itu akan menunggu kalau misalkan ada controller lagi selain card controller, langsung pindah kayak ke payment controller. Jadi misal udah kelar nih, kita udah kelar dari card controller, kayak misal udah kelar belanja, nanti kita bakalan lanjut ke payment controller atau order. Nah, di order itu kita bisa kayak cek, ya bayar lah istilahnya, bayar. Dan karena controller itu hanya mengasih tahu model dan modelnya itu yang ngerjain, jadi kayak bilang kayak ini user ini udah selesai nih ngordernya, tinggal dibayar aja. Modelnya bakalan nunjuk ini, bakalan kayak misal ngasih ngasih metode pembayaran, atau mungkin kayak gimana ya bilang ya, membantu apakah ini udah selesai, terus langsung oke, bayar dan selesai. Seperti itu, kayak kegunaan model tuh seperti itu. Oke, kayak udah selesai ini semua aplikasi, kita tutup aja. Lanjut kita ke resource, langsung ke views aja, karena CSS sama JS sama SAS kayak kurang deh buat ngejelasin. Jadi langsung aja kita ke fun stuffnya aja ya. Pertama-tama kita ada admin. Admin itu penjelasannya gimana ya, ini sih cuma kayak kita membuat ini kayak semacam, saya ya, bukan kita, saya membuat ini buat kayak dashboard. Ini tuh kayak dashboardnya aplikasi ini, aplikasi yang saya buat. Jadi nanti aja saya jelasin. Lanjut kita ke auth. Kayak tadi kita bisa ada login ini. Pokoknya di sini tuh front end hasil luar front end dari web saya. Nah, di sini tuh ya kayak login biasa lah. Profile ada, bakal nunjukin profile, register nunjukin register, verify juga nunjukin, ya bukan nunjukin, sorry. Jadi kita harus verify email, apakah ini bener ini email kita atau emang kita cuma masukin email random gitu. Oke, auth kelar. Lanjut kita ke front end. Oke. Jadi ini cuma buat nunjukin kayak ya UI aplikasi sih, kurang lebih paling kayak ini sisanya kayak cuma total dari item produk yang bisa dibeli. Kalau misalkan ini kita cart, naruh di cart, terus juga order, kita check out, cuma kayak ya ngasih nama, terus alamat, provinsi gitu-gitu, terus sama indeks juga cuma ya gitu-gitu aja sih. Nggak ada, cuma apa namanya HTML biasa, paling kayak cuma ini nih tuh ya. Cuma shipping, tapi juga karena shipping saya nggak bisa, jadi ya gitu-gitu aja sih. Tuh homepage ini cuma UI aja sih kalau menurut saya mah. Ini paling ada kode-kode yang buat nunjukin dari narik dari table sampai UI ke depannya gimana gitu-gitu.
Oh iya, di sini juga ada database. Jadi di sini ada table-table. Kayak misal ya yang tadi aja sih nih. Tunjukin tabelnya. Di sini ada atribut, ada kategoris, ada pokoknya ini kayaknya nih. Failed jobs, migration, ini tiga nih udah selalu kayaknya selalu ada, walaupun emang kalian baru mulai project baru akan selalu ada, walaupun di refresh juga bakalan tetap ada. Table-tablenya juga ya kayak password, payments, personal. Ini kayaknya ini deh. Ini kayaknya juga apa dari sananya. Jadi kalau sebelum pas kalian buka project baru juga pasti ada. Products, shipments, slides gitu-gitu. Ya table lah ya. Susah ngejelasinnya. Oke, kayaknya ini udah nge-cover semuanya deh. Database udah, resource udah, controller udah. Pokoknya basic-basicnya udah, pemahamannya udah dapet lah ya. Oke, lanjut aja kita ke home UI-nya. Oke, pertama-tama di sini ada home, ada shop. Jadi kita bisa di sini bisa filter dari harga. Misal kayak berapa ya? Pokoknya dikit lah dari segini. Coba filter, itu bakal munculnya cuma yang di bawah 400 gitu-gitu. Misalkan kita kecil kita ketiin lagi, itu bakal muncul semuanya. Ya simple sih. Terus juga di sini ada address, terus ada email. Kalau misalkan ada suggestion bisa masukin email, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, ini kita bisa login sebagai admin aja lah ya. Login admin, bisa log out, register juga bisa. Kita login lagi deh, admin. Terus di sini kita bisa taruh admin dashboard. Nah, di sini kita, wah ini fun stuff-nya nih. Oke, di sini ada manajemen produk, atribut sama produk. Jadi di sini ada kategori. Kategori ini kayak bisa ngefilter apa aja sih yang ada kategorinya. Sabar, saya duplikat dulu biar kelihatan. Nah, nih. Jadi kita bisa seharusnya ini bisa ngefilter apa aja yang ada di sini. Tuh, ada apa aja di sini, dan ada bisa difilter kayak handphonenya handphone merek apa sih, terus versi berapa gitu-gitu. Terus di bawahnya sini ini juga bisa ditambahin tuh, bisa sebagai kategori utama. Lanjut, di sini ada atribut. Atribut ini sama aja sih kayak apa kategori, tapi lebih ke gimana bilangnya, lebih ke oke, lanjut aja kita pakai ke produk. Kita ke produk, dan di sini kita ya tambahin produk aja. Misal kita mau simple aja SKU-nya kita ngasal. Nama produk misal apa? Samsung aja udah ya. Kita random. Kategori produk handphone Samsung. Kita save, kita bisa taruh harga produk misal berapa, 6 juta. Bener kan? Ah, 60 juta lah ya. Misal beratnya 90, jumlahnya ada 8, panjangnya 30. Ini kita ngasal aja, udah gak apa-apa. Lebarnya 50, tingginya 100, sudah gak apa-apa. Dan ringan. Oh iya, nanti saya nunjukin hal lain. Oke, kita langsung ke aktifin aja. Kita save. Terus nanti kalau misalkan kita refresh itu kayaknya akan muncul ya, akan muncul. Dan juga ini
kalau misalkan tadi kan ada draft ya, ada draft nih, ada draft, ada aktif, draft, inaktif. Kalau misalkan kita taruh draft itu bakalan hilang, dihilangin ke sini. Oh, belum di save. Maaf, bakalan hilang. Tapi kalau misalkan kita inaktif juga sama aja kayak draft sih. Tuh sama aja. Terus juga kita bisa kita juga bisa hapus juga. Nah, di sini seharusnya bisa manajemen order pengiriman gitu. Awalnya bisa, tapi tiba-tiba ya error gitu. Tuh, nggak bisa ini. Oke. Kayaknya udah ada ini. Adminnya udah di cover semua. Dashboard udah, user udah, slide nggak terlalu perlu. Ya udah, ini aja. Oke. Lanjut lagi kita ke POV, balik ke POV user ya, bukan admin, user. Di sini kita bisa wishlist, bisa add to cart. Nih, kayak kita bisa wishlist ini tiga-tiga kita wishlist ya. Dan kalau misalkan kita cek ini, cart ya, no salah, kita bisa favorite. Tuh, wishlistnya bakal muncul. Kita bisa remove juga. Oke. Terus kita juga bisa add to cart kayak tadi saya bilang. Kayak misal saya mau belanja, kayak mau beli ini itu bakalan di save ke cart. Kuantitas juga bisa saya pilih karena saya inputnya 10 kalau nggak salah di sini. Mana bentar. Nah nih, jumlah produknya 10. Jadi nanti kita bisa ngambil 10, beli 10, beli 10, terus proses checkout. Ini masih error. Jadi itu masih error. Jadi ya udahlah, kita nggak usah ngebahas itulah. Oke, kayaknya udah deh ini nge-cover semuanya. Ya, oke. Sekian dari review aplikasi dengan saya, aplikasi yang telah saya buat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.